Ini uber-uber ya Pak? Biasanya cepet banget. Anunya untuk downloadan, Parah. download. Daun ini Assalamualaikum Pak menuju ke tempatnya Prajo. Pak Prasojo uber-uber. Baru muncul namanya Muhammad Oh gitu. Prasojo, tapi lembar penilaian kelihatan. Oh, sekarang sudah. Halo Pak Prajo. Baik, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus, Pak Joko, Ibu Ila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, sehat Pak. Alhamdulillah, Sehat sehat. Pak. Alhamdulillah. Ya. Ya Pak Prasojo. Pak Prasojo itu mau membelajarkan materi apa Pak? Ini Pak, di RPP Halo Pak saya, Prasojo. kebetulan Ya, Kiar. mengajar Hmm? di SLB, Pak. Materinya adalah Ya, terus dipelajari yang dibelajarkan KD apa Pak? Atau kompetensi apa Pak? bagaimana, Pak? Yang dibelajarkan Mhm. materinya apa Pak? Oh, kebetulan things in the classroom, Pak. Apa? Things in the classroom, bahasa Inggris, Pak. Thanks. Things, Things in benda-benda di the dalam kelas. classroom. Benda-benda di dalam Betul, Pak. kelas. Nah, apa biasa kendala yang Pak Prasojo alami atau hadapi? Masalah apa yang Pak Prasojo hadapi ketika membelajarkan nama-nama benda di kelas? Ini Untuk kayaknya nama-nama buah ya Pak ya? iya, Nama ada juga buah. nama buah, nama benda juga ada, Pak. Ya, kalau membelajarkan nama-nama buah, biasanya apa kendalanya Pak? Masalahnya apa yang dihadapi? Baik, Pak, untuk masalah mengajar di sekolah saya di SLB itu, Pak, sebenarnya menarik atensi siswa, Pak, yang sangat sulit, Pak. Jadi Menarik atensi. materinya saya buat sangat sederhana biar anak-anak tunagrahita kan, Pak, kebetulan biar bisa mengerti gitu, Pak. Hmm. Jadi mereka sulit sekali ditarik perhatiannya karena mereka tunagrahita ya. Betul, Pak. Terutama dalam bidang intelektualnya kebetulan mereka IQ-nya di bawah rata-rata. Hmm. Lalu solusinya apa Pak? Solusinya kebetulan saya menggunakan metode pengajaran yang class oriented, tanya jawab juga dengan teman-teman di kelas diskusi, dan materi ajarnya, Pak. Materi ajarnya itu saya buat atau saya sisipkan pewarnaan. Jadi mereka bisa mengingat, dibantu mengingat dengan warna-warna di kata eh, bendanya dalam bahasa Inggris. Nama buah, nama benda dalam kelas. Hmm. Apakah Pak Prasojo siswa-siswanya itu hanya tunagrahita saja atau adakah tuna yang lain? Iya, ada, Pak. Ada tunarungu, ada tunadaksa, ada autis, Down syndrome. Apakah mereka itu ada dalam satu kelas atau dalam kelas yang berbeda-beda? Biasanya sebelum PPG mereka satu kelas, Pak. Satu kelas di Hmm. perpustakaan. Rame jadinya, Pak. Ya, dan diajar berbarengan gitu ya. Betul, betul, barengan. Hmm. Sebelum PPG, apakah setelah Betul. PPG akan dipecah-pecah Pak? Betul, Pak. Nanti saya sudah koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Nanti insya Allah dipisahkan berdasarkan ketunaan. Oh, akan dipisahkan menurut Iya, ketunaannya gitu ketunaan. ya. Oh, begitu. Iya, 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 iya. Baik. Terus biasanya metode yang dipakai apa tadi Pak untuk membelajarkan mereka itu? Metodenya saya menggunakan classroom oriented, Pak. Jadi pembelajaran yang menurut saya bisa efektif lah di kelas agar ada timbal baliknya antara guru dan juga siswa.
Walaupun masih dalam konteks yang sangat sederhana gitu Pak di SLB. Terus terang saya belum pernah mendengar istilah kegiatan classroom oriented, Pak. Model pembelajaran classroom oriented. Bisa dijelaskan kepada saya, Pak, model pembelajaran classroom oriented itu kayak apa? Baik, jadi model pembelajaran classroom oriented itu Pak, eh, aktivitas pembelajaran yang dirancang oleh guru supaya menarik, efektif, efisien, dan juga produktif Pak di kelas. Tentu saja, di sini saya melakukan pendekatan yang student centered. Jadi siswa diminta aktif, lalu metode-metodenya ada juga diskusi dan juga tanya jawab. Oh, diskusi, tanya jawab itu metode ya? Ya, saya tahu sih di dalam literatur memang ditemukan macam-macam pandangan ya mengenai Betul Pak. apa yang dimaksud dengan metode gitu ya. Dalam hal ini Pak Prasetyo menganggap bahwa diskusi itu adalah metode. Oke, nah mereka kan memiliki ketunaan ya Pak. Iya betul Pak. Kemudian kaitannya dengan tujuan pembelajaran sama materi bagaimana Pak? Kalau tujuan dengan materi pembelajaran Pak, tentu saja saya meracik tanda kutip KD. Jadi mohon maaf Pak, KD di SLB itu tidak bisa kita samakan dengan permintaan dari pemerintah gitu Pak. Perlunya ada namanya penyederhanaan. Jadi untuk SLB itu masih dalam taraf-taraf mengenal atau menggunakan percakapan yang sangat sederhana Pak. Oh begitu. Pak Prasetyo, mungkin sekarang Pak Agus, silakan Pak Agus. Oke, terima kasih Pak Joko. Aduh ini sebenarnya menarik ya kita bicara pembelajaran di SLB itu ya. SLB iya Pak. Kalau ya Mbak evaluasinya bagaimana Pak nanti evaluasinya? Kalau evaluasinya Pak, siswa nanti lebih ke apa namanya presentasi kecil-kecilan di depan untuk menyebutkan benda-benda yang ada di kelas. Jadi akhir evaluasinya, akhir kegiatannya, nanti mereka akan menempelkan kertas yang sesuai dengan namanya ke dalam tempel ke benda-benda yang ada di dalam kelas itu Pak. Nanti mereka presentasi kecil-kecilan di depan. This is pen, gitu Pak. This is book. Walaupun masih dalam pasti dengan dibimbing oleh gurunya, nggak bisa dilepas sendiri Pak. Kalau dari sisi tingkatan itu tingkatan apa Pak? Itu tingkatan SD, SMP, SMA? Oh, untuk di sekolahnya sendiri ada dari TK sampai SMA Pak. Tapi kalau saya mengajarnya kali ini SMA Pak, kelas 12. Iya Pak. Masih tadi masih apa? Things in the class. Betul, iya masih segitu Pak. Nggak bisa untuk kayak descriptive text itu mungkin sangat susah mereka Pak. Ya. Mereka nggak bisa nulis Pak. Kalau mereka, pengamatan saya selama saya di sini Pak, mereka bisa dihitung jari yang bisa menulis Pak. Bisa dihitung jari mereka yang bisa menulis. Oh, iya. Tidak bisa menulis, apakah mereka bisa membaca? Kalau membaca hampir semua Pak, hampir semua nggak bisa membaca Pak. Mungkin bisa tapi dibantu gurunya. Mobil, mobil gitu, dieja. Dan tadi misalnya yang Pak Alsu melakukan itu memasangkan antara nama dengan gambarnya. Terus bagaimana Pak? Nah, jadi di kertas itu kan Pak sebelum final task itu nanti
saya ada apa namanya materi untuk penguatan, Pak. Jadi apa namanya contoh buku itu di sebelumnya ketika saya menerangkan buku itu tulisan booknya itu warna biru, Pak. Book. Nah, jadi mereka bisa membantu sedikit untuk mengidentifikasi oh yang warna biru ini buku nih, walaupun mereka sulit untuk membaca, Pak. Gitu. Ya, jadi dibantu dengan warna. Betul, Pak, warna. Itu akan terbatas ya. Nanti terbatas sekali misalnya mengajarkan sebelum kata saja itu kan sudah sebelum warna ya itu warnanya sudah terbatas gitu. Gimana? Solusinya sudah. Iya, Pak. Kalau untuk hal itu saya kira perlunya pengulangan, Pak. Repetition tuh sangat perlu di sini, Pak. Jadi mereka nggak bisa satu kali diajarkan, besoknya harus berulang-ulang dengan materi yang sama biar mereka paham. Oke. Baik, ini sekarang Pak Prasetyo juga mengajak apa itu kami sebagai pengamat ya Pak untuk berada di kelas mengajar siswa-siswa Pak Prasetyo tadi yang things in the class. Baik, saya boleh. Nggak usah share screen. Oh, nggak usah. Langsung. Baik. Baik, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to learn and discuss about things in the classroom. Jadi hari ini Bapak kita bareng-bareng akan membahas tentang benda-benda yang ada dalam kelas. Coba kalian lihat di sekeliling kita nih, kira-kira ada benda apa saja ya yang ada di sekeliling kita nih. Nanti mereka menjawab biasanya pulpen, buku Pak, tas. Oh bagus. Ayo, sekarang kita coba terjemahkan yuk. Cari tahu apa sih bahasa Inggrisnya itu? Pulpen, buku, tas gitu. Oke, lihat ke depan. Saya menyiapkan slide presentation Pak di PowerPoint. Oke, ini gambar tas ya. Tas itu bahasa Inggrisnya bag. Coba ulangi Bapak. Bag. Bag. Lihat, ini tulisannya warna kuning ya. Bag, B-A-G. Kayak gitu Pak. Terus habis itu task yang kedua, biasanya saya meminta siswa untuk repetition Pak. Repeat after me. Chair, chair gitu Pak. Lalu setelah itu saya menggunakan lembar kerja. Coba di depan ini ada gambar, ada slide gambar buku. Gambar buku tadi itu warnanya apa ya? Nah, bahasa Inggrisnya ada inget nggak? Book. Betul book. Tapi mereka biasanya nggak tahu tulisannya Pak. Taunya cuma diinget bunyinya book gitu. Book itu warnanya apa tadi? Oh, warna hijau Pak. Coba lihat lagi. Kira-kira B O O ini satu huruf lagi ada yang hilang nih. Huruf apa nih? Nanti mereka biasanya bisa merecall memorinya mereka. Huruf K Pak. Oh betul. Gitu Pak. Baik Pak. Terima kasih ya. Mengasihkan ketika kita tentu harus belajar kesabaran ya. Kesabarannya luar biasa. Terima kasih Pak Rosa ya. Iya, makasih Pak. Sukses ya. Terus belajar ya. Iya Pak. Makasih Pak. Sudah.